Kalau misalnya lagi sakit, nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting Tenggorokan panas sekali. Sampai untuk ngomong gak ada suaranya. Pentingnya adab saat beribadah, apalagi di tanah suci. Jika bukan karenanya, kami semua pasti sudah mati. Kementerian Kehakiman mengadakan upacara pemberian penghargaan kepada ketiga warga negara Indonesia, termasuk Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku izin rekomendasi produk tonik buat kalian yang mungkin mengalami kerontokan rambut dan sebagainya. Nah teman-teman, supaya rambut rontok itu dapat berkurang, cobain deh toniknya Putri. Ini harganya juga sangat terjangkau banget kok. Seukuran ini 450 ml di bawah 40.000 kemarin aku beli. Kalau di aku sendiri ya, ini lumayan ngefek sih. Karena setelah pemakaiannya secara rutin, rambut rontok aku itu berkurang. Makanya aku repurchase. Kemarin aku beli yang lebih kecil, sekarang aku beli yang versi besarnya. Selain itu, kalian juga mungkin bisa cobain Natural Cream Bath Candle Nut dari Putri. Karena ya teman-teman, ini tuh dapat menjaga pertumbuhan rambut, menjaga kekuatan akar rambut, sekaligus menjaga kehitaman rambut. Sehingga akan membantu membuat rambut terlihat hitam bercahaya. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much. Alright, enough ya guys. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang konten dari Arif Muhammad yang belum lama ini menuai reaksi yang pro kontra nih guys dari kalangan netizen. Adapun konten yang masukkan adalah ketika Bang Arif dinilai seperti bercanda ketika menanyakan arah kiblat saat di Makkah. Dalam video itu, beliau seperti mengeluhkan tidak adanya fasilitas penunjuk arah tanda kiblat dalam hotel yang disewanya. Adapun videonya seperti ini ya guys, mari kita simak bersama-sama. surat terbuka untuk Saf Travel. Ini aku lagi umroh bareng keluarga, umroh private sama Saf Travel, pakai jasanya dia. Terus Saf Travel ngasih kamar, nggak ada tanda panah kiblatnya. Wah kacau ini. Udah aku cariin di atas plafon nggak ada. Di sini ada mini kitchen ya. Di atas plafon sini nggak ada. Di lemari sini nggak ada tanda panah kiblatnya di mana. Apalagi di kamar utamanya ini nggak ada tanda panah kiblatnya. Di Indonesia aja tiap hotel ada loh tanda panah kiblatnya di mana gitu. Udah aku cariin di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. Terus kalau nggak ada tanda panah kiblatnya, aku harus ngarah kemana gitu. Aduh, bingung juga. Masa kayak gini hotelnya? Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Ini tolong dong, Saf Travel, jangan mentang-mentang kami bayarnya murah dikasih kamar kayak gini. Viralkan, bahaya nih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dimana dalam video itu dia seperti nanya nih, dimana sih tanda arah kiblatnya gitu. Karena misal kalau seandainya dalam kondisi yang sakit sehingga tidak bisa sholat berjamaah seperti itu, bisa sholat di kamar hotel. Dan dalam video tadi kita sudah dapat melihat dengan jelas di mana arah kiblatnya. Yups, itu arah kiblatnya guys. Jadi wajar nggak ada penanda di sana. Dan kalau kalian sendiri ya guys, apakah pertanyaan dari Bang Arif di video tadi adalah jokes atau bagaimana? Karena kalau kita lihat juga Bang Arif menunjukkan view dari jendela yang mana itu langsung menunjukkan ke arah Ka'bah yang menjadi kiblat bagi kita umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys? Apakah itu jokes atau bagaimana nih? Antar komen ya di kolom komentar. Kemudian di postingan yang berikutnya, Bang Arif mengunggah video ketika dirinya lagi jatuh sakit. Melalui postingan tersebut, dia lantas berbagi cerita, di mana ia menuliskan, cerita sedikit pas sakit di Makkah ya. Jadi sebetulnya dari Madinah, tenggorokan udah ngerasa sakit. Tapi karena nafsu lebih besar daripada iman, akhirnya makanan gak dijaga. Semua yang pedas dan berminyak dibantu. Udah gitu, cuaca panas selalu minum es plus ngerokok. Mungkin jadi barang itu. Tapi asli aku baru pertama kali ngerasain sakit kayak gini. Ampun kali rasanya. Kepala pusing, berat kali. Badan panas dingin, seluruh badan gemetar, menggigil, sampai gigi belaga. Napas sesak, jantung debar kencang, tenggorokan panas kali. Sampai untuk ngomong gak ada suaranya.
Untuk nelan sakit kali, apalagi kalau batuk. Rasanya kayak luka kena garam, perih. Asli aku di situ langsung keinget anak-anak sama istri. Sempat terlintas, ya Allah, apa ini awal dari sakratul maut? Terus ngucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun cuma bibir yang bergerak, gak tenang hati sama pikiran awak dibuat sakitnya. Gelisah terus bawahnya. Masya Allah, kali memang sakitnya. Tapi alhamdulillah, Allah kasih sakit pas umroh. Mungkin ada teguran untuk aku. Kali ada salah kata atau perilaku yang gak baik selama di haram. Atau Allah kasih sakit yang luar biasa itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah aku buat. Wallahu alam. Untuk teman-teman yang lagi mau umroh atau yang lagi menjalankannya, jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk minum vitamin, jaga makanan, kurang-kurangi minum es. Karena sakit itu gak enak, apalagi sakitnya di sana. Ribet kali. Sehat-sehat kita semuanya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita yang dibagikan oleh Bang Arif. Nah pada akhirnya usai mendengarkan cerita ini, beberapa netizen lantas memberikan berbagai macam reaksi. Di sisi yang satu ada yang mendoakan semoga Bang Arif dapat diberikan kesembuhan dan juga kesehatan. Kemudian di sisi lain ada yang memberikan himbauan untuk yuk kita jaga makan makanan dan yuk kita tahan nafsu kita untuk nggak makan ini nggak makan itu. Terus di sisi lain ada yang mengomentari tentang bagaimana konten yang dibuat oleh Bang Arif yang sebelumnya yang kita tonton tadi, di mana beberapa dari mereka lantas memberikan masukan, memberikan kritikan dan juga memberikan teguran untuk jangan bercanda seperti itu. Dan beberapa berkomentar seperti ini. Pentingnya adab saat beribadah, apalagi di tanah suci. Duh, bercanda tuh ada tempatnya. Gede banget gue nggak bisa nahan emosi. Adabnya di mana ya? Kalau di haram, emang lebih baik hindari konten bercanda bang. Plus, bisa mungkin jauhi rokok. Awak yang nggak ada bercanda-bercandanya pun, ada aja tragedinya yang bikin muhasabah. Awak abis ngapain tadi ya? Kok jadi diein burung? Awak abis apa tadi ya? Kok jadi haid? Padahal belum waktunya. Dan masih banyak lagi hikmah tiap umroh. Semoga yang sakit Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Cepat sembuh Bang Arif, sehat-sehat sekeluarga. Saya juga kena radang tenggorokan pas kemarin umroh. Semua di Makkah dan juga Madinah orang-orang pada sakit batuk. Memang haruslah menjaga makanan dan pakai masker terus selama di sana. Saya beli Strepsil sore di farmasi plus makan antibiotik dan obat batuk demam. Alhamdulillah hanya 1 hari yang parah. Sisanya penyembuhan saja. Semoga cepat sembuh ya. Ingat waktu saya umroh ada pesan dari mutawibnya kalau kita harus sabar, ikhlas dan juga no ice. Kita nurut. Alhamdulillah selama di sana dan sampai pulang kita sehat. Terlepas dari makan dan minum dan jajanan di sana, yang terpenting jaga lisan di batin dan lisan ucapan di tanah suci. Semoga lekas sembuh saudara. Amin. Adapun untuk Bang Arif Muhammad sudah membagikan kondisinya ketika sudah sehat dan alhamdulillah dapat kembali menjalankan ibadah. Dalam postingannya ia menuliskan, sembuh dari sakit, subuhnya langsung sholat di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat barisan kedua persis depan Hajar Aswad. Niatnya minta ampun sama Allah dan bersyukur udah dikasih sembuh secepat itu. Atas izin Allah, sakitnya cuma 1 malam saja. Habis sholat mau cium Hajar Aswad. Udah bertahan lama di situ sampai terombang ambing di tengah lautan manusia, tapi nggak dapat cium, cuma tangan aja yang nyentuh Hajar Aswad. Itu juga udah alhamdulillah kali. Badan udah mulai lemas, gak mau ambil resiko akhirnya nyerah. Umrah kali ini Masya Allah kali, dikasih cobaan yang begitu kuat, disembuhkan begitu cepat. Semoga bisa terus memenahi diri mulai sekarang dan ke depannya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi dari Bang Arif Muhammad ya guys. Well, mari kita doakan semoga Bang Arif dan juga teman-teman yang nonton selalu diberikan kesehatan. Dan semoga dari hal ini kita juga dapat mengambil pelajaran ya teman-teman. Selain menjaga kesehatan dengan menghindari makanan atau minuman seperti ini, kita juga bisa mengambil masukan untuk dapat menjaga lisan dan tidak bercanda sembarangan di tanah suci. And guys, how about your opinion for this one? Antar komennya di kolom komentar. Next, informasi berikutnya kita bakal bahas tentang Pak Sugianto dan juga 2 warga negara Indonesia lainnya yang mendapatkan penghargaan dari Korea. Nah teman-teman, seperti yang diketahui sebelumnya untuk Korea kan tertimpa sebuah musibah, yakni musibah kebakaran. Dan ketika kebakaran hutan yang dimulai di Kabupaten Misong pada tanggal 22 Maret menyebar ke sebuah desa yang ada di Kabupaten Yeongdo, seorang nelayan Indonesia menjadi pahlawan yang gak terduga. Nah bersama dengan kepala desa nelayan setempat, ia berlari melewati desa dan membantu mengevakuasi puluhan penduduk. Menurut laporan dari News One tanggal 31 Maret, ketika kebakaran hutan yang dipicu oleh angin kencang mencapai desa pesisir Choksan-myeon pada tanggal 25 Maret, warga negara Indonesia berusia 31 tahun yang bernama Sugianto bergabung dengan kepala desa Yu Myung-shin dalam memperingatkan penduduk dan membimbing mereka ke tempat yang aman.
Jadi sekitar pukul 11 malam ya teman-teman, mereka berdua itu bergegas dari rumah ke rumah, membangunkan penduduk yang sedang tidur dan mendesak mereka untuk segera mengungsi. Kala itu Sugianto berteriak seperti ini, "Nenek, ada kebakaran di pegunungan, Anda harus segera pergi." Dan teman-teman, dengan banyaknya penduduk yang sudah lansia yang berjuang untuk melarikan diri nih, ia dan kepala desa mengambil sebuah tindakan, yakni menggendong penduduk. Jadi teman-teman, untuk desanya ini kayak terletak di lereng pantai gitu loh. Nah, karena itulah ini yang ngebuat para lansia sulit untuk melarikan diri dengan cepat. Jadi tidak heran jika Sugianto dan kepala desa mengambil tindakan tersebut, yakni menggendong mereka untuk dapat melarikan diri dari musibah tersebut. Dan mengenang aksi heroik dari Sugianto dan kepala desa, seorang warga yang berusia 90 tahun mengatakan seperti ini. "Jika bukan karenanya, kami semua pasti sudah mati. Saya tertidur saat menonton TV, tetapi saya terbangun karena teriakan kebakaran. Ketika saya membuka pintu, Sugianto ada di sana dan dia menggendong saya keluar rumah." Ada untuk Sugianto yang telah bekerja di Korea sebagai nelayan selama 8 tahun mengatakan, "Saya bahkan tidak ingat seberapa jauh kami berlari. Saya membangunkan nenek-nenek dan menggendong mereka menuruni bukit. Saya ketakutan ketika melihat api mencapai toko di depan saya." Sugianto sendiri dapat berbicara bahasa Korea dengan cukup baik untuk berkomunikasi dengan penduduk desa, dan ia juga menunjukkan rasa sayangnya yang mendalam kepada masyarakat. Ia pun lantas berkata, "Saya mencintai Korea, terutama karena penduduk desa terasa seperti keluarga. Dalam 3 tahun, saya harus kembali ke kampung halaman, tetapi istri saya menelpon saya untuk mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada saya. Saya merasa puas mengetahui tidak ada yang terluka dalam kebakaran tersebut." Dan teman-teman, sekedar informasi tambahan, desa tersebut memiliki sekitar 80 rumah tangga dan 60 penduduk yang alhamdulillah semuanya itu berhasil dievakuasi ke pemecah gelombang, dan itu adalah berkat upaya dari kepala desa dan juga Sugianto. Seorang warga desa bersyukur atas hal tersebut dan dia pun memberikan pujian kepada sang kepala desa dan juga Sugianto, di mana sang warga mengatakan seperti ini. "Jika bukan karena Sugianto dan kepala desa, kami mungkin akan menghadapi bencana. Kami berharap pemuda yang luar biasa dan dapat diandalkan sepertinya dapat terus bekerja dan tinggal di sini." Oke teman-teman, jadi dia itu seperti berharap nih agar Sugianto dapat terus bekerja di desa mereka. Dan kini pada tanggal 15 April, Kementerian Kehakiman mengadakan upacara pemberian penghargaan kepada ketiga warga negara Indonesia, termasuk Sugianto. Selain Sugianto ada juga Leo dan Vicky Septa Eka, yang mana ketiga WNI ini telah menyelamatkan banyak penduduk desa di daerah Yeongdokun, Gyeongbuk saat terjadi kebakaran hutan besar beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi mereka, Kementerian Kehakiman memberikan visa kontributor khusus F2 yang memungkinkan mereka dapat tinggal di Korea untuk jangka waktu panjang dan bisa memilih pekerjaan apapun, juga dapat mengundang keluarga masing-masing untuk datang ke Korea. Menteri Hukum Korea Park Sun-ji mengatakan, tindakan berani ketiga orang ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan tindakan mereka sangat menyentuh hati masyarakat serta membawa penghiburan besar selama masa sulit saat bencana terjadi yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Kami akan secara aktif mendukung orang-orang ini agar mereka dapat hidup stabil bersama dengan masyarakat Korea. Dan guys, atas hal ini Sugianto telah berbagi bagaimana perasaannya, di mana dia mengatakan seperti ini. "Para tetua di tempat tinggalku, maksudnya adalah di Gyeongbuk, sudah seperti keluargaku sendiri. Menolong mereka sudah seharusnya aku lakukan. Mimpiku adalah suatu hari nanti bisa sukses di Korea dan menjadi kapten kapal." Amin, kita doakan ya, semoga impian dari Pak Sugianto dapat terwujud. Dan kita juga mengucapkan sangat bangga dan juga berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh ketiga warga negara Indonesia yang telah menyelamatkan banyak orang. Kita coba doakan ya guys, semoga untuk Sugianto, Leo dan juga Vicky dapat terus diberikan kesehatan dan juga sukses atas apapun yang dilakukan. Dan guys, usai mendengarkan berita yang satu ini, bagaimana reaksi kalian? Nanti sampaikan ya bagaimana pemikiran kalian di kolom komentar. Anyway, ini untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusul Kim pamit dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang mungkin pengen mencerahkan tubuhnya, bisa cobain produk ini. Untuk sabun mandi sendiri, cobain deh sabun mandinya Kin Natural White. Ini tuh ya dapat membantu untuk mencerahkan kulit kalian. Ini tuh juga dapat membantu untuk membuat kulit kalian tuh jadi
lembut, halus, dan juga melembabkan nih guys. Dan of course kita itu nggak cukup dong dengan satu produk aja, kita juga butuh produk yang lain seperti body serum. Untuk body serum sendiri cobain body serumnya Herboris. Yang mana ini tuh cocok untuk semua jenis kulit ya guys, termasuk kulit yang sensitif. Dan ini tuh diperkaya dengan 5 kali vitamin E. Kalau bisa pakainya rutin ya teman-teman, pagi sama malam gitu. Dan ini tuh ada efek tone up-nya, jadi setelah pemakaian kulit kalian tuh bakal kelihatan lebih cerah. So gimana, tertarik nggak untuk coba? Kalau kalian tertarik nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya. Thank you so much and bye-bye everyone.